Selamat datang di JM2 Nusantara. Semoga saudaraku sebangsa setanah air diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, dan semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan atas segala urusannya. Amin. Mari kita raih Indonesia Emas 2045. Abah terbentur dengan siapa? Terbentur dengan apa doktrin yang ditulis oleh adalah Al-Habib Alwi Thohir Al-Haddad yang ditulis di majalah Robitoh Alawiyah juz 8 jilid pertama, yaitu bulan Rabiul Awal 1347 Hijriah, di mana Robitoh Habib Alwi Thohir Al-Haddad menulis doktrin yang sesungguhnya inilah yang membuat Robitoh Alawiyah barangkali hari ini tidak mau menyinggung saudara-saudaranya, baik itu asli maupun palsu, baik itu yang berakhlak baik maupun berakhlak buruk, ya sahabat tadi semua. Yang ketiga, jika seorang alwi menentang pendahulunya, nah inilah persoalannya di sini. Kata Habib Alwi Thohir Al-Haddad, jika seorang alawiyin menentang pendahulunya, maka dia akan su'ul adab dan akan hilanglah seluruh amalnya. Ini juga bertentangan dengan hadis, karena tidak ada orang berbuat dosa demikian. Ya. Dikatakan di dalam yang nomor 8, jika seorang alawiyin atau seorang habib itu bercampur dengan orang dusun, nah bilangnya ke pribumi itu dusun, dalam kurung ahwal, maka akan membeku dan membatu. Ini sungguh menghina. Ini sama sepertinya doktrin sama orang Belanda dulu, anjing dan pribumi dilarang masuk. Karena doktrin orang Belanda saat itu, anjing dan pribumi itu diantaranya adalah kerjasama antara Senokor Gronje dan dengan Utsman bin Yahya. Jadi seolah-olah orang pribumi ini bersama derajatnya dengan anjing. Maka ditulislah anjing dan pribumi dilarang masuk tadi semua. Ini cocok dengan dalil yang di sini. Jika orang alawiyin atau habib itu bercampur dengan orang dusun atau ahwal, maka dia akan membeku dan membatu tadi semua. Ya, berarti seolah-olah dilarang. Jangan. Hadis palsu itu tidak terlalu bahaya. Bahkan Imam Bukhari bisa membuang lebih dari 6.000 hadis dan hanya memilih 4.000 hadis yang dianggap palsu. Tetapi pada saat adalah nasab palsu, ini sulit dibuktikan. Makanya tadi karena dia bisa berbohong mengakunya. Yang kedua, udah sulit dibuktikan nasab palsu ini adalah bisa untuk menipu. Karena menisbatkan, karena tadi diantara sebagian anak muda yang datang adalah masih mukibin tadi semua. Dan sebetulnya kata mereka yang masih mendukung Mbak Alwi ini, kami mulai ragu dan kami sangat menunggu harapan kami, satu-satunya harapan Robitoh Alawiyah. Maka mereka berkata, hei Robitoh Alawiyah, bantulah kami. Nah makanya sekarang Abah juga ngomong ke Robitoh Alawiyah, bantulah mereka wahai Robitoh Alawiyah untuk memastikan mana yang asli, mana yang palsu. Ya, sebagaimana Imam Bukhari saat itu bisa memilih mana hadis palsu dan hadis dan hadis yang asli, ya, itu berdasarkan ilmu hadis. Nah, hari ini untuk memastikan mana duriat asli dan palsu, sebetulnya Allah sudah menyiapkan teknologinya dengan tes DNA. Sebenarnya kalau menurut Abah, kalau Robitoh Alawiyah itu benar-benar beliau itu ingin menjaga marwah Rasulullah, seharusnya Robitoh Alawiyah lah yang punya ide. Toh Robitoh Alawiyah sendiri tidak punya jaminan dari sekian banyak orang, mungkin udah hampir 1 juta habib yang di Indonesia, mana yang asli, mana yang palsu. Saya rasa ini pada malam hari ini, ya sekali lagi Abah mau membahas tentang masalah Mbak Alwi, ya. Tapi sekali lagi selalu pandangan Abah adalah dalam membahas Mbak Alwi ini adalah tidak dibangun dengan rasa kebencian. Maka Abah juga mengajak kepada semua orang yang ingin meluruskan perkara yang baik, marilah kita bangun selalu adalah adil, ya, dalam arti bahwa kita pada saat kita membahas sesuatu adalah sebagaimana dalam prinsip tasawuf, ya,
Takhalli, tahalli, tajalli. Takhalli adalah kosongkan dulu gelas kita. Kemudian tahalli dan gantilah seolah-olah dengan sifat-sifat yang baik. Maka kita lihatlah dari dua sisi ya. Kemudian yang semoga adalah tajalli adalah sifat Allah, bahwa kalau seandainya kita tidak demikian dalam memandang, maka yang muncul adalah kebencian ya, yang muncul adalah permusuhan ya. Tidak sedikit ya sahabat-sahabat Abah yang tadinya bertahan membela Mbak Alwi, sekarang alhamdulillah karena Abah bangun dengan landasan ilmiah ya. Diajak berpikir, bukan diajak untuk saling membenci, adalah sama-sama belajar, menggali dan memahami ya. Nah, kebetulan tadi sahabat siang Abah ada datang serombongan anak muda ya. Yang mana yang kita bahas tadi adalah pertanyaannya menurut Abah bagus untuk kita angkat dalam live malam ini. Dari sekalian anak-anak muda pondok pesantren tadi bertanya, Bah, mana yang lebih bahaya antara hadis palsu dan sanad dan nasab yang palsu ya. Tentu dua-duanya adalah buruk ya sahabat ya. Dua-duanya hadis palsu maupun nasab yang palsu adalah buruk ya. Tapi kita bisa mengambil kias ya, bagaimana dari sejak baginda Nabi wafat sampai hari ini ya, bahkan pernah dilakukan oleh Imam Bukhari menseleksi hadis dari 127.000 hadis ya. Bayangkan dari 120.000 hadis ternyata adalah hanya 4.000 saja kurang lebih yang aslinya. Selebihnya hadis itu adalah palsu. Bayangkan, pada zamannya Imam Bukhari adalah muhaddisin yang terkenal. Pada saat itu beliau sudah menseleksi 120.000 lebih hadis. Dari 120.000 hadis adalah dipelajari rawinya, sanadnya, kemudian segala aspek di dalam kehadisan, ternyata hanya 4.000 saja adalah hanya hadis yang tertera hari ini dalam kitab Bukhari ya sahabat. Nah, itulah berarti sesungguhnya hadis palsu tidak lama sejak baginda Nabi wafat di abad kedua dan ketiga pun, maka adalah hadis palsu itu sudah banyak yang beredar. Maka tentu untuk tes DNA-nya adalah untuk untuk memperjelasnya, untuk bil bayinatnya adalah Imam Bukhari adalah mentes DNA hadis tersebut. Bagaimana rawinya, bagaimana sanadnya, kemudian terus dipelajari berbagai, dan akhirnya disimpulkan dari 120.000 hadis itu adalah hanya sekian persennya saja yang asli. Dan tentu dari semua hadis yang palsu itu sahabat adalah dikaitkan dengan kepentingan syahwat orang-orang yang membuat hadis palsu itu. Nah, ini berarti kan sesungguhnya sampai baginda Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Siapa yang sengaja mengada-ngada dan mengaitkan segala sesuatu kepada baginda Nabi, apakah itu ucapannya? Kalau hadis kan ucapannya. Ternyata dari ucapan beliau yang belum lama adalah 200 tahun setelah itu muncullah hadis-hadis palsu ya. Dan itu jumlahnya adalah luar biasa banyak. Imam Bukhari saja menseleksi konon katanya 127.000 hadis yang akhirnya disimpulkan sampai hari ini yang termasuk di dalam kitab Bukhari adalah hanyalah 4.000 sekian hadis saja. Ini menggambarkan kepada kita, bayangkan ya. Kalau hadis palsu saja Nabi sampai bersabda, siapa saja yang dengan mengada-ngada dengan sengaja, yang mengaitkan kepada beliau, apakah kepada ucapan beliau yang disebut dengan hadis, ataupun mengaku nasab kepada beliau, itu lebih parah lagi. Kalau hadis palsu saja, ya tadi Abah membahas pada anak muda itu, kalau pada hadis palsu saja Nabi sudah bersabda sedemikian keras. Siapa yang mengada-ngada, yang bukan ucapan Rasulullah, kemudian diisbatkan kepada Rasulullah, maka kata Nabi, tempat duduknya dalam api neraka. Nah, bagaimana kalau kita membuat kias, maka sesungguhnya nasab palsu ini lebih bahaya daripada itu, ya sahabat.
Tapi kita jangan dulu menuduh kemana-mana, tetapi pada dasarnya bahwa yang jelas nasab palsu lebih bahaya. Karena nasab palsu itu berkaitkan kepada orang. Dan tidak sedikit zaman Banu Fatimiyah juga kan mereka yang mengaku-ngaku bernasab pada Nabi. Termasuk juga Sayyid Ahmad bin Sa'al Muhajir yang hijrah ke Yaman juga adalah demikian. Dan kisah-kisah begitu banyak, bahkan Nabi palsu ya sahabat. Inilah jadi hadis Nabi palsu, hadis palsu, maka bisa dibayangkan duriat palsu, nasab palsu sampai hari ini, maka sungguh mustahil kalau seandainya tidak ada verifikasi tadi semua ya. Kalau zaman itu saja Imam Bukhari sudah membuat seleksi daripada hadis itu, ternyata dari 120.000 kurang lebih, ada satu kaul mengatakan 127.000 hadis, tapi ternyata setelah diseleksi hanyalah 4.000 saja yang benar-benar sanadnya dan rawinya. Bahkan termasuk dimasukkan itu hadis doif ya. Karena hadis doif itu adalah hadis yang benar, tetapi adalah salah satu sanadnya adalah ternoda. Itu saja sebetulnya. Nah, oleh karena itulah berarti kalau hadis palsu saja dihukum dengan api neraka, bagaimana kalau dengan nasab palsu? Karena hadis palsu itu adalah benda yang diam, tergantung orang yang menggunakannya. Tapi kalau nasab palsu ini bahaya tadi semua. Karena bisa digunakan untuk menipu, bisa digunakan untuk ekonomi, bisa digunakan untuk mendawir, bisa digunakan untuk menjual akhirat, bahkan bisa digunakan untuk menyampaikan ajaran-ajaran khurafat, bisa menyampaikan bahkan ajaran-ajaran yang berseberangan dengan akhlak Nabi itu sendiri. Nah, ini lebih bahaya dari semua. Maka hadis palsu insya Allah walaupun bagaimana bagi orang-orang yang ngerti hadis akan mengerti mana hadis itu palsu dan mana itu yang bukan palsu tadi semua. Bahkan mereka adalah muhaddisin itu ngerti mana hadis ahsan, mana hadis mutafaq alaih, mana hadis dhaif, mana hadis mutawatir. Semuanya adalah mereka pahami. Jadi hadis palsu itu tidak terlalu bahaya. Bahkan Imam Bukhari bisa membuang lebih dari 6.000 hadis dan hanya memilih 4.000 hadis yang dianggap alsi. Tetapi pada saat adalah nasab palsu, ini sulit dibuktikan. Makanya tadi karena dia bisa berbohong mengakunya. Yang kedua, udah sulit dibuktikan nasab palsu ini adalah bisa untuk menipu. Karena menisbatkan kepada baginda Nabi memang sudah terjadi sejak dari mulai abad kedua Hijriah, abad ketiga Hijriah muncullah Nabi palsu, kemudian duriat palsu, kemudian bersamaan dengan hadis-hadis palsu itu ya sahabat. Maka itulah maka malam hari ini Abah ingin lebih mengajak kepada kita adalah dan memohon sebetulnya karena tadi diantara sebagian anak muda yang datang adalah masih mukibin dari semua. Dan sebetulnya kata mereka yang masih mendukung Mbak Alwi ini, kami mulai ragu dan kami sangat menunggu harapan kami, satu-satunya harapan Robito Alawiyah. Maka mereka berkata, hei Robito Alawiyah bantulah kami. Nah makanya sekarang Abah juga ngomong ke Robito Alawiyah, bantulah mereka wahai Robito Alawiyah untuk memastikan mana yang asli, mana yang palsu. Ya, sebagaimana Imam Bukhari saat itu bisa memilih mana hadis palsu dan hadis dan hadis yang asli ya, itu berdasarkan ilmu hadis. Nah, hari ini untuk memastikan mana duriat asli dan palsu, sebetulnya Allah sudah menyiapkan teknologinya dengan tes DNA. Sebetulnya kalau menurut Abah, kalau Robito Alawiyah itu benar-benar beliau itu ingin menjaga marwah Rasulullah, seharusnya Robito Alawiyah lah yang punya ide. Toh Robito Alawiyah sendiri tidak punya jaminan dari sekian banyak orang, mungkin udah hampir 1 juta Habib yang di Indonesia, mana yang asli, mana yang palsu. Saya rasa ini harusnya dilakukan oleh Robito Alawiyah. Tetapi mungkin juga adalah terbentur dengan Robito Alawiyah, kalau menurut Abah terbentur dengan siapa? Terbentur dengan doktrin yang ditulis oleh adalah Al-Habib Alwi Thohir Al-Haddad yang ditulis di majalah Robito Alawiyah juz 8 jilid pertama. Yaitu bulan Rabiul Awal 1347 Hijriah. Di mana Robito Habib Alwi Thohir Al-Haddad menulis doktrin yang sesungguhnya inilah yang membuat Robito Alawiyah barangkali hari ini tidak mau menyinggung saudara-saudaranya,
baik itu asli maupun palsu, baik itu yang berakhlak baik maupun berakhlak buruk, ya sahabat tadi semua. Karena di dalam doktrin ini jelas, ada yang Abah catat saja ada 11 doktrin yang di dalam majalah Robito Alawiyah. Yang pertama, satu adalah pengakuan berhimpun Alawiyin adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Ini jelas Habib Alwi Thohir Al-Haddad sudah salah menafsirkan ayat Al-Quran dan menempatkan mereka sebagai orang yang paling mulia di muka bumi ini berdasarkan ayat dalam ayat Al-Quran itu, ya. Bahwa sesungguhnya mereka disucikan, sehingga mereka menafsirkan dan mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada semua anggota Robitoh Alawiyah, walaupun kami adalah berzina, kami bodoh, kami berdosa, tetap saja Allah telah memuliakan mereka dan mereka menjadi ahli surga dan bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang mereka mau. Ini kan sebetulnya sudah berarti jelas bahwa ini berseberangan dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dia menuliskan di dalam doktrinnya adalah Alawiyin yang hakiki adalah ruh dalam keseluruhannya. Artinya bahwa mereka harus saling setia. Nah inilah yang menurut Abah kenapa Robito Alawiyah tidak melakukan tes DNA kepada anggotanya. Karena pasti dari sekian banyak itu mayoritasnya adalah palsu. Atau jangan-jangan, nah inilah kita tidak boleh suudon. Jangan-jangan. Nah inilah yang kemudian tadi anak muda yang datang ke Abah yang masih mukibin itu seharusnya katanya kami sangat berharap Robito Alawiyah itulah yang menginisiasi mentes DNA seluruh habaib yang ada di Indonesia. Abah setuju itu. Saya rasa dan dengan itu selesai seluruhnya tadi semua. Yang asli kita hormati, yang nggak asli wayahnya. Bukan untuk dihina, tapi kita untuk maafkan. Ya, untuk kita maafkan, untuk kita didik supaya tidak lagi merusak agama Islam dengan mengaku-ngaku duriat palsu. Yang ketiga, jika seorang alwi menentang pendahulunya, nah inilah persoalannya di sini. Kata Habib Alwi Thohir Al-Haddad, jika seorang Alawiyin menentang pendahulunya, maka dia akan su'ul adab dan akan hilanglah seluruh amalnya. Ini juga bertentangan dengan hadis. Karena tidak ada orang berbuat dosa demikian. Ya. Jadi kalau menurut saya Robito Alawiyah ini membuat doktrin Habib Alwi ini adalah memberatkan Robito Alawiyah sendiri. Nah ini ya. Kemudian yang apa namanya dan mereka diperintahkan untuk setia satu sama lain, saling menjaga rahasia satu sama lain. Nah inilah doktrin yang akhirnya membuat mereka sekarang bingung untuk menyampaikan mana yang asli, mana yang palsu, ya. Yang keempat, jika Alawiyin ada berpegang kepada kafaah. Nah, ini juga tentang kafaah, ya. Maka mereka berkata, jika Alawiyin tidak berpegang kepada kafaah, maka sudah jatuh akhlak mereka dari dahulu. Ini adalah rasis, ya, di sini. Ini juga berseberangan dengan apa namanya hadis-hadis baginda Nabi dan berseberangan dengan Al-Quran. Sampai ada perkataan di bawahnya, kalau seandainya Habibah dinikahi oleh pribumi atau ahwal, maka dosanya tidak terampuni sampai akhir hidupnya. Ini juga keluar dari Al-Quran dan keluar dari hadis. Dan walaupun mereka bisa mengembali ke perawanannya, inilah dulu yang Abah bilang, Abah Setu, kalau seandainya ini pernyataan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad membenarkan, Abah Setu yang akan keluar dari umat Nabi Muhammad. Karena saking gak yakin perkataan semacam ini adalah baginda Nabi yang sangat penyayang akan menuliskan hal-hal yang sangat buruk semacam ini. Kita ngerti kafaah. Imam Syafi'i membahas tentang kafaah. Kufu, kesesuaian. Tapi tidak seperti kafaah, rasisme yang dilakukan oleh Robito Alawiyah. Kemudian yang selanjutnya, ya, kekayaan kaum Alawiyin adalah di Pulau Jawa. Dikatakan di sini. Akan menjadi kemiskinan yang parah selama mereka tidak saling menolong. Artinya saling menutup rahasia di antara sesama Alawiyin. Tadi semua. Maka Pulau Jawa dikatakan adalah seolah-olah sudah jajahan mereka. Maka kalau seandainya kalian tidak saling, dan Abah rasakan dulu. Pada saat Abah nolong seorang Habib untuk pergi umroh, maka ratusan Habib datang dari berbagai penjuru Indonesia. Sama kok mereka tahu. Pada saat kita nyumbang gede ke Habib itu, maka muncullah rombongan di belakangnya. Inilah karena di antara mereka adalah menganggap bahwa Pulau Jawa adalah jajahan, maka orang-orang yang sudah apa namanya mau memberikan itu adalah merupakan orang-orang yang bisa dijajah. Nah inilah yang mereka catatkan sendiri. Maka dikatakan Jawa adalah milik kami, Jawa adalah milik Tarim, Jawa adalah pintu Aulia Tarim.
Nah inilah sampai ada lagu Ya Tarim itu ya sahabat tadi semua. Kemudian apa namanya, dikatakan di dalam yang nomor 8, jika seorang Alawiyin atau seorang Habib itu bercampur dengan orang dusun, nah bilangnya ke pribumi itu dusun, dalam kurung ahwal, maka akan membeku dan membatu. Ini sungguh menghina. Ini sama sepertinya doktrin sama orang Belanda dulu. Anjing dan pribumi dilarang masuk. Karena doktrin orang Belanda saat itu, anjing dan pribumi itu diantaranya adalah kerjasama antara Senokor Gronje dan dengan Utsman bin Yahya. Jadi seolah-olah orang pribumi ini bersama derajatnya dengan anjing. Maka ditulislah anjing dan pribumi dilarang masuk tadi semua. Ini cocok dengan dalil yang di sini. Jika orang Alawiyin atau Habib itu bercampur dengan orang dusun atau ahwal, maka dia akan membeku dan membatu tadi semua. Ya, berarti seolah-olah dilarang. Jangan berkompromi dengan orang lokal kecuali kamu untuk menjajahnya. Tetapi ada iming-iming kepada muhibbin. Jika membela kaum Alawiyin ini menimbulkan kecintaan daripada mereka, janjikan kepada mereka, kepada orang-orang yang menjadi muhibbin ini adalah kabar gembira bahwa mereka akan memperoleh keagungan dan kemuliaan. Coba. Inilah kenapa sekarang banyak muhibbin yang tidak sadar. Ini sahabat ya, yang sebetulnya kenapa kata Abah bahwa nasab palsu atau apa namanya habib palsu ini lebih bahaya daripada hadis palsu. Kalau hadis palsu, walaupun mungkin banyak orang masih tertipu, tapi insya Allah kiai-kiai kita ini mumpuni, apalagi ulama-ulama NU mengerti mana hadis maudu, mana adalah hadis doif, mana hadis mutawatir, mana hadis ahsan, mana hadis mutafak alaih, dan ngerti adalah semuanya sahabat ya. Jadi hadis palsu tidak bahaya. Walaupun Nabi begitu bersabda, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa makadahu minan nar. Siapa yang mengada-ngada membuat hadis-hadis palsu, maka kata Nabi tempat duduknya adalah dalam neraka. Terus bagaimana dengan nasab palsu? Nasab palsu ini 1000 kali lebih bahaya daripada hadis palsu ya. Walaupun begitu sahabat, kita tidak boleh ada kebencian kepada mereka. Kita lakukan dengan ilmiah, kita verifikasi ya, dan kita harus paham. Cuma mungkin masukan kepada Robito Alawiyah, kenapa Robito Alawiyah harus mengecek? Ingatlah sejarah. Silakan nanti Pak Taufik Assegaf baca bukunya Hub de Jong. Silakan Pak Taufik Assegaf nanti baca bukunya Pandenberg. Bagaimana mengisahkan Anda dan saudara Anda. Ini kan dikhawatirkan bukan apa-apa. Saya menolong menyelamatkan kalian para habaib ini yang takut. Kalau membuat hadis palsu aja Nabi sudah mengancam. Bagaimana kalau orang mengaku sebagai nasab palsu? Maka oleh karena itu sebagai masukan informasi barangkali buat berpikir Pak siapa Hanif Alatas dan juga barangkali buat Taufik Assegaf. Ada informasi dari Hub de Jong, ada informasi dari Panderplas dan Pandenberg tentang siapa para habaib ini dan kapan datangnya, silakan dipelajari. Karena dari Hub de Jong mereka mencatat hanya ada 700 habib yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia itu. Hanya ada 700 habib atau ba'alwi, tetapi diikuti oleh 20.000 hadromi. Yang sekarang orang di Indonesia semua hadromi itu ngaku habib kan tadi. Ini barangkali Pak Taufik Assegaf, jadi mungkin tolong bantu teman-teman. Saya tidak meyakinkan mereka supaya meninggalkan Anda. Cuma saya dimintakan tolong oleh mereka. Tolong sampaikan di masalah Robita Alawiyah. Kalau benar duriat Nabi, buktikan. Wong zaman baginda Nabi saja, Abu Hurairah, Imam Bukhari, sudah memverifikasi hadis. Ternyata dari 127.000 itu ternyata hanya 4.000 saja yang asli. Jadi sekarang kalau ada Habib 1 juta, berapa orang yang aslinya? Karena di sini dijelaskan oleh Hub de Jong. Kemudian lihat nanti dari surat yang ditulis oleh anaknya Utsman bin Yahya, meminta kepada Gubernur Jenderal Belanda saat itu adalah untuk menetapkan mereka, padahal mereka menyebutkan orang dari Hadromi ini disebut masakin. Habibnya itu cuma 700, itu juga belum tentu asli. Itu 700. Tetapi diikuti oleh 20.000 masakin orang Hadromi yang kemudian semuanya minta adalah dihabibkan tadi semua. Nah, bersamaan dengan itu kebetulan Belanda perlu. Nah, inilah masalah kembali.
Muhammadiyah berdiri 18 November 1912. Setelah Muhammadiyah berdiri, berdirilah Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926. Kemudian atas inisiasi Belanda saat itu, para habaib yang dibawanya dari Yaman itu suruh membentuk organisasi yang bernama Robitoh Alawiyah. Dan di situ kan terjadi persoalan karena persoalannya di mana? Karena Belanda meminta disatukan antara orang yang dari sananya mengaku Habib dengan orang yang sebetulnya bukan Habib. Yang tahun 2000 dari bukunya Hub de Jong, ya, tahun 1920 mereka jumlahnya 20.000 yang bukan habaib itu, yang bukan apa namanya duriat itu, yang tidak, mereka memang datang sebagai orang miskin, datang ke Indonesia sebagai adalah kuli Belanda dari semua. Kemudian 1930 jumlahnya 30.000. Kemudian waktu Indonesia merdeka 1945 jumlahnya 50.000 orang. Dan hari ini barangkali sudah 1 juta orang lebih Ba'alwi yang ada di Indonesia tadi semua, ya. Ini ada tamu di depan, tolong dijemput ya tadi semua. Tadi dipahami ya. Jadi ini ya barangkali masukan apa namanya kepada Robitoh Alawiyah ya. Nah ini sahabat, yang ingin Abah jelaskan lagi adalah apa namanya yang ingin Abah jelaskan lagi adalah kalau seandainya penentuan hadis ini adalah begitu selektif dulu, nah seharusnya sekarang karena hadis palsu adalah tidak lebih bahaya daripada nasab palsu, sebaiknya yang nasab palsu ini adalah harusnya lebih diverifikasi, lebih akurat tadi semua. Karena bahaya, dan bahayanya sudah terbukti. Bahayanya bukan hanya baru rencana. Jadi kalau yang Abah catat saja di sini bahaya yang sudah mereka lakukan itu diantaranya, ini baru diantaranya adalah kemudian sejarah NU sudah dibelokkan, dipalsukan dan dirusak. Sejarah NU, kemudian kiai-kiai NU dicaci dan dihina, Banser Ansor dihina, makam leluhur dibelokkan dan dipalsukan. Indonesia diklaim, bendera diklaim, lagu kebangsaan diklaim, pahlawan diklaim, Pancasila dihina, pemerintah dihina, istana dihina, presiden dihina, menteri dihina, umat diajari dan diajak membenci, umat diajari perang, dan ceramahnya adalah hanya caci maki. Ya itulah. Maka saya meminta kepada Robitoh Alawiyah, apa yang data yang diberikan ini dijadikan dasar alasan untuk menguji para habaib ini, karena dulu hadis saja oleh Imam Bukhari dari 127.000 diseleksi, ternyata yang asli cuma 4.000. Bagaimana sekarang coba setelah 1.000 tahun? Setelah 1.000 tahun bisa dipastikan, sementara kalau hadis nggak ada yang bisa bohong. Hadis itu hanya bisa diuji dengan ilmu. Kalau Habib ini kan bisa bohong. Maka tidak ada jalan lagi Robitoh Alawiyah kalau ingin membantu orang-orang yang apa namanya mereka, para mukibin-mukibinnya itu, segeralah lakukan penelitian, segeralah lakukan apa namanya penelusuran dengan pengetesan DNA kepada mereka. Itu ya. Nah, tetapi walaupun begitu sahabat, karena Abah bilang tadi, jangan ada kebencian. Maka membahas juga kita harus mengatakan apa yang baik daripada habaib ini. Karena dari setelah penelitian kita jelas bahwa yang harus dipahami oleh kita adalah apa namanya, ada seorang yang sudah kita diakui lah keulamaannya ya. Siapa itu? Yang diantaranya adalah Imam Abdullah Alawi Al-Haddad ya. Kita harus akui beliau sebagai ulama. Jadi jangan satukan kasus nasab dengan keilmuan seseorang. Maka itulah dari awal Abah sering berkata bahwa ilmu itu di atas nasab tadi semua, tapi adab di atas ilmu tadi semua. Maka kalau seandainya hanya berlandaskan nasab, maka tadi Habib bodoh itu bisa dijadikan alat untuk mendawir, dijadikan alat untuk menjajah manusia, orang Islam tadi semua. Nah inilah yang harus nah tapi kembali di antara mereka kan Kiai Miftahul Ahyar berkata ada ulama yang soleh, saya setuju. Karena dan kita pun wahai para yang sekarang sudah menolak Ba'alwi, tidak boleh kita apa namanya garis apa namanya disamaratakan.
Karena dari sekian Ba'alwi diantaranya adalah Al-Imam Abdullah Alwi Al-Haddad. Saya tetap cinta kepadanya karena beliau adalah jelas menulis di dalam catatan saya tadi adalah, maaf ya tadi saya tulis ya, Imam Abdullah Alwi Al-Haddad ini hampir jumlah kitabnya itu sebanyak apa yang tulis Imam Nawawi ya, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di antaranya adalah Nasoihul Ibad yang saya pun mengaji kepada santri saya di sini. Ya. Ada orang yang berkata kepada saya, dicurigai, monggo Kiai duduk, dicurigai kalau Al-Haddad ini bukan Ba'alwi. Nah, tapi saya bilang, jadi jangan kita menjadi, maaf ya Kiai, saya lagi live sebentar. Ya, tadi semua. Ya deh. Tadi semua. Ini kebetulan ada guru-guru saya nih sampai nih sahabat. Tadi semua. Jadi Al-Imam Abdullah Alwi Al-Haddad ini memang harus kita akui. Maka inilah kita urusan nasab, urusan ilmu adalah urusan ilmu gitu kan tadi. Maka saya tetap menghormati Imam Abdullah Alwi Al-Haddad ini adalah sebagai seorang ulama tadi semua. Maka ini saya dapat catatan kecil, apakah betul atau tidaknya. Ini Hadratus Syekh Hasan Asy'ari menyebutnya beliau adalah wali kutub, gitu kan tadi. Ya. Dan memang karyanya banyak hari ini. Dan memang saya harus temui para Al-Haddad ini. Saya di sini tetangga saya ada Al-Haddad. Di Sukabumi ada Al-Haddad. Di Cicurug ada Al-Haddad. Memang Al-Haddad ini beda dengan Ba'alwi yang lain. Kalau Ba'alwi yang lain ini kebanyakan tidak berilmu, tidak bisa kitab kuning dan lain sebagainya. Tapi Al-Haddad ini saya lihat beda, gitu kan tadi. Walaupun begitu, makanya kata tadi saya bilang tadi, jangan kita membenci klan. Ya, walaupun tetap dari segi nasab bisa jadi walaupun Imam Abdullah Alwi Al-Haddad soleh sekalipun, kalau menurut saya bisa saja nasabnya adalah tidak asli, gitu kan tadi. Dan mereka pun saya tidak pernah menemukan catatan dari Imam Abdullah Alwi Al-Haddad ini adalah beliau mengaku sebagai duriat Nabi. Cucu-cucunya lah yang kesini mengaku duriat Nabi, gitu kan tadi. Maka jangan sampai kita membenci adalah ulama yang dari kalangan mereka, karena ingat, ulama di dunia ini nggak ada masalah dengan nasab, kata saya juga. Maka itulah kenapa ilmu di atas nasab. Karena kalau nasab dikaitkan kepada ilmu, nanti waduh bisa berseberangan dengan Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu hanya melihat semuanya manusia itu dalam keadaan suci dilahirkan. Makanya walaqad karomna Bani Adam. Jadi jangan kaitkan bahwa seseorang tidak soleh dikaitkan kepada sesoleh seseorang. Misalnya bapaknya ulama, anaknya adalah bajingan. Tadi semua. Tidak bisa darahnya itu dikatakan adalah tetap. Masalah dia menjadi bajingan atau tidak, itu adalah bapaknya yang mendidik dia tidak jadi ulama. Walaupun bapaknya ulama, gitu kan tadi. Ini jangan dicampur adukan adalah kalau menurut Abah di situ kan tadi semua. Karena kalau menurut Abah tetap Abdullah Alwi Al-Haddad ini tetap adalah seorang ulama yang jelas kitabnya dan kemudian juga karyanya juga banyak. Nah, kita tidak boleh karena menolak Ba'alwinya kita tolak ulama-ulama dari mereka. Kalau menurut saya tidak begitu. Kalau menurut saya gitu kan tadi pandangan Abah saya itu nggak begitu. Saya tetap mengatakan apa? Karena ilmu di atas nasab. Buktinya apa ilmu di atas nasab? Nabi Nuh alaihissalam punya anak Kan'an. Nasab Nabi Nuh luar biasa, tapi anaknya Kan'an masuk neraka. Tapi Azar adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Azar itu tukang patung, pengikut Namrud. Tapi beliau punya anak Nabi Ibrahim, bahkan dari Nabi Ibrahim turunlah keturunan Nabi Ishak, Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak keturunlah nabi-nabi Bani Israel yang begitu banyak dan juga soleh-soleh semua. Jadi sekali lagi urusan nasab. Jadi jangan kita membenci, menyamaratakan Habib-Habib yang berilmu, yang jelas karyanya dan kitabnya karena mereka Ba'alwi. Tetapi juga jangan dipaksakan. Oh, karena tadi ada yang mengatakan saya lihat di Facebook, kayaknya Al-Haddad bukan Ba'alwi karena dia soleh dan berilmu. Nggak ada hubungannya. Ikrimah itu anak Abu Jahal, tapi dia juga soleha. Imam Bukhari itu ayahnya juga adalah adalah seorang Yahudi. Ya beliau juga soleh. Banyak, terutama ulama-ulama Andalus yang 16 ulama selama 600 tahun Islam menguasai Andalus, menghasilkan Ibnu Rus, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Ada 16 ulama. Mereka soleh, bapaknya Yahudi semua itu. Jadi jangan kaitkan kepada nasab ini kepada kesolehan individu seseorang, gitu kan tadi.
Karena tadi, maka kenapa baginda Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa yang baru lahir mah suci. Ya, tadi semua ya. Nah itu ya, barangkali beberapa hal yang Abah sampaikan. Jadi sekali lagi, kemuliaan seseorang itu karena takwanya. Sebagaimana inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan seseorang karena takwanya, bukan karena nasabnya. Karena nasab itu adalah kodrat Allah. Semua anak itu suci, kata Allah. Ibunya dan bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi dan Nasrani, Majusi dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya tetap mencintai adalah Habib Abdullah Alwi Al-Haddad tadi semua. Ya. Nah, dikaitkan dengan Rotib Al-Haddad, sahabat, walaupun ada memang pernyataan belakangan, ternyata Rotib Al-Haddad itu adalah dari Rotibnya apa namanya siapa? Ar-Rifai tadi semua. Dan ternyata begitu kita verifikasi kepada kitab Ar-Rifai, betul-betul kata perkataannya itu sama Rotib itu. Tetapi ada ulama yang menjelaskan, adalah ulama Arab Saudi yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rotib itu ditulis oleh Imam Rifai, tetapi dimasyhurkan pengamalannya sehingga namanya diisbatkan kepada Rotibul Haddad itu oleh di perjalanan gitu sahabat ya. Jadi ini makanya kembali lagi, kalau menurut saya kemarin ada, kalau menurut saya jangan sampai ada mengharamkan Rotibul Haddad gitu kan tadi semua. Toh apa namanya kalau saya lihat ditelusuri ternyata Rotib Al-Haddad itu juga tidak, walaupun betul di dalam Rotib Ar-Rifai, tetapi adalah beliau jelas tidak pernah mengatakan bahwa saya mencurinya atau lain sebagainya. Tapi beliau adalah mungkin yang memasyhurkannya. Sehingga namanya karena sering banyak orang diamalkan dan itu seolah-olah datang dari orang yang memasyhurkan, maka jadilah namanya Rotibul Haddad. Ya. Jadi kita husnudzon saja dalam perkara ini. Jadi silakan yang mau mengamalkan, karena saya tidak setuju kemarin ada ulama yang mengharamkan. Apa salahnya dengan amalia? Sama saja dengan golok. Golok bisa buat nyembelih orang, dia bisa juga buat kayu bakar. Ilmu juga sama, dua sisi. Ilmu itu selalu punya, segala perkara ada dua sisi, baik dan buruk, tergantung niat dari orang yang melakukannya. Jadi menurut saya di sini yang harus, walaupun ada yang mengatakan katanya ilmu itu harus ada sanad, ya betul. Kalau kita berdasarkan sanad semua, ya berarti hadis dari Abu Hurairah itu batal, dari Imam Bukhari, karena Imam Bukhari itu adalah merupakan keturunan Yahudi. Ibnu dari Ibnu Sina, Ibnu Rus, kemudian juga Al-Jabar adalah orang-orang yang sesungguhnya orang tuanya Yahudi. Kemudian kita katakan berarti juga batal. Enggak demikian kalau menurut saya. Kita belajar dari Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Kita nggak tahu juga Imam Ghazali kepada siapa tahnya. Kita belajar dari Syekh Athaillah Al-Hikam. Kita juga nggak tahu siapa keluarga Syekh Athaillah Askandari itu. Kita belajar dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini maksud saya bahwa sesungguhnya bahwa jangan sampai ada bahasan bahwa amaliyah yang sudah kita amalkan kemudian kita, karena mereka adalah datang dari Ba'alwi, kemudian kita katakan haram untuk mengamalkannya. Amaliyah itu innamal amalu binniyat kalau menurut saya tadi semua ya. Kalau dikaitkan dengan sanad ya tentu, tetapi kecuali adalah sanad thariqah. Kalau sanad thariqah itu jelas berbeda. Karena kalau sanad secara umum kalau menurut saya adalah boleh-boleh saja tadi semua ya. Ya sedikit lagi ya Mas ya, Rotibul Haddad, Rotib Arifah, kemudian nah inilah yang sesungguhnya yang merupakan informasi buat Syekh Rabi'ah Alawiyah. Sebetulnya antara orang Hadromi dengan Habib yang datang dibawa oleh Sunan Khorgronyo itu cuma 700 orang. Tapi datang ke Indonesia dengan 20.000 di tahun 1910, 30.000 1920, 50.000 tahun 1945. Mereka semua itu bukan hanya orang Hadromi miskin, tapi kemudian sekarang hampir seluruh orang Hadromi itu seolah Habib. Saya hanya menghitung 1-2 orang Hadromi yang bukan Habib. Berarti disitulah pencampuran yang dilakukan oleh Belanda, karena Rabi'ah Alawiyah itu berdiri tanggal 27 Desember 1928 atas inisiasi Gubernur Jenderal Belanda. Karena tadi orang NU udah bikin organisasi tanggal 31 Januari 1926, orang Muhammadiyah udah bikin organisasi 18 bulan 11 1912. Maka Belanda menginisiasi orang yang dibawanya dari Yaman untuk mendirikan Rabi'ah Alawiyah. Walaupun di tengah perjalanannya Rabi'ah Alawiyah ini terutama zaman Al-Habib Alwi Thohir Al-Haddad inilah dibelokkan menjadikan seolah-olah nakobah.
yang untuk menentukan seseorang itu nasabnya kepada Rasulullah dan bukan yang di penghujungnya belakangan ke sini menjadi bisnis, ya, menjadikan bisnis dagangan daripada gelar itu, ya sahabat. Jadi itu saja barangkali yang Abah bisa sampaikan pada kesempatan ini, karena kebetulan Abah datang guru-guru semua nih, para kiai sepuh. Mungkin ada satu lagi ya tentang siapa itu, tentang tes DNA ya. Jadi kalau menurut Abah yang terbaik hari ini, kalau Imam Bukhari dulu adalah mentes DNA hadis-hadis sehingga dari 127.000 tinggal 4.000, barangkali hari ini pun kalau Robito Alawiyah mau terbuka, panggil semua habaib yang ada di Indonesia yang terdaftar di Robito Alawiyah, daftarkan tes DNA tadi semua ya. Karena insya Allah, kan hanya dengan inilah, karena kenapa Al-Quran itu wabayinatim minal huda wal furqan. Nah, tanpa bayinah penjelas, maka hari ini akan tetap tidak jelas. Hadis palsu bisa dianalisa dengan pasif, tapi habib palsu, duriat palsu, hanya perlu kebersamaan dari Anda tadi semua. Kenapa? Karena tadi dari yang fakta-fakta yang Abah sebutkan tadi sudah terjadi kerusakan yang luar biasa kepada bangsa ini. Kalau seandainya saja kalian soleh, walaupun ngaku duriat Nabi, nggak peduli. Tapi karena kalian ini tidak soleh, bahkan ngerusak agama, menghina ulama, menghina negara, menghina lembaga negara, mengaku pahlawan, mengaku itu dan ini, maka kalau menurut saya ini adalah sudah darurat, harus diadakan verifikasi. Dan oleh karena itulah semoga pemerintah segera ngambil alih dan jangan memandang persoalan ini persoalan kecil. Karena persoalan ini bukan persoalan kecil, tapi menyangkut kebanggaan sebuah bangsa. Apalagi pahlawannya sudah diaku, lagu kebangsaannya sudah diaku, apalagi yang tersisa. Sekarang setiap haul itu adalah haul Solo, haul ini, haul ini. Dan yang lebih parah lagi tentang siapa itu yang Habib Ja'far. Habib Ja'far itu sudah menghinanya luar biasa. Habib Ja'far itu yang mengatakan dia muridnya siapa itu? Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafakih. Yang dia mengatakan, dia berkata, Habib Ja'far, kamu itu nggak pantas jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya itu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Itu dikatakan oleh Profesor Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafakih, orang Malang yang sekarang suka bikin hawal Malang, dan itu berkata kepada siapa? Kepada Habib Ja'far tadi semua. Berarti kalau begitu Habib Ja'far ini sederajat dengan Imam Syafi'i, sederajat dengan Imam Maliki, sederajat dengan Imam Maliki, sederajat dengan Imam Hanafi tadi semua. Ini yang banyak harus diluruskan. Akhirnya muncullah murid-murid dia yang kita banyak muncul di videonya adalah mendoktrin, kemudian juga meminta hadiah, adalah memaksa orang untuk memberikan hadiah yang besar kepada mereka. Inilah dampak daripada doktrin itu. Mereka menggunakannya adalah untuk mendawir. Itu saja barangkali pandangan dari Abah ya malam hari ini dari pertemuan tadi kecil para santriyin yang datang ke Abah, dari pendukung Ba'alwi dan juga dari yang sudah menolak Ba'alwi. Ini luar biasa anak muda. Giroh anak muda luar biasa datang ke sini ke orang tua, dia bilang, "Bah, mana yang lebih bahaya? Nasab palsu apa hadis palsu?" Karena hadis palsu, kata dia, dulu diverifikasi oleh Imam Bukhari, ternyata mayoritasnya palsu. Nah, masa orang yang ngaku nasab palsu tidak diverifikasi? Ini bahayanya lebih bahaya dari hadis palsu. Itu saja barangkali sehat semua. Semoga Robito Alawiyah betul-betul punya kesadaran dan Robito Aliyah mau membereskan urusan ini dan memanggil semua habibnya adalah untuk tes DNA. Itu saja harapan kita satu-satunya. Karena tidak ada lagi untuk bil bayinat itu dengan tes DNA. Dari mana kita akan mengetahuinya? Dan ingat, tes DNA itu akurat. Dan barangkali kasus ini baru medal sekarang, baru pecah sekarang, karena Allah sudah siapkan teknologinya untuk menguji sesuatu itu asli atau palsu, ya sahabat.